Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Pertama-tama kami mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat rahmat-Nya sehingga saat ini kami bisa berkumpul untuk beribadah di tempat ini. Sebelum kita mulaikan ibadah ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan di saat malam hari ini kami mengucap syukur karena atas berkat kasih karunia sehingga kami bisa berada di tempat ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Di saat ini Tuhan kami akan memulaikan ibadah kami. Biarlah Engkau berkati dari awal hingga akhir bisa berjalan dengan baik Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Amin. Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang dekat, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang dekat, gunung batu keselamatanku. Mari teman-teman semuanya bangkit berdiri. Kau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua
baru. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Walau kami harus berjalan dalam lembah kelam, kami tahu Bapa, Engkau juru selamat kami yang hidup. Kami mau nyatakan iman kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya aku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari sama-sama lebih dalam lagi katakan, Engkau juru selamat kami Tuhan, walau kami harus berjalan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau panggil namanya. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau
Bapa sampai saat ini. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk semua waktu Tuhan yang Tuhan nyatakan lagi bagi kami. Kami ya Tuhan masih ada lagi pada sore malam hari ini.
bukan karena kebetulan kami setiap hari Minggu malamnya kami ada ibadah, tetapi ini semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu. Dan saat ini kami siap dengar firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan. Kami undang Engkau ya Allah Roh Kudus bekerja seluas-luasnya dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya masih tak menggunakan masker supaya kita taat. Pertama saya berterima kasih pada Ibu Gembala lewat Farel yang menghubungi saya untuk boleh membawakan firman Tuhan di tempat ini. Ini kali yang pertama saya membawakan firman Tuhan, khusus yang di sini. Tapi ya puji Tuhan semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Boleh ada bersama-sama dengan adik-adikku sekalian yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Ya pertama salam sehat semua, kekuatan kesehatan senantiasa kita berdoa buat Tuhan supaya kita tetap sehat dan kuat. Saya berikan dulu pertanyaan buat adik-adik sekalian. Bonus yang Tuhan berikan buat kita setiap hari ini sampai saat ini itu nafas toh. Yang paling utama itu nafas. Ada dokter-dokter di sini. Satu tabung itu boleh kena berapa kalau dalam 1 jam dipakai? 2 jam atau 1 hari pakainya? 1. Jadi biayanya, nah waktu yang lalu pernah ada sahabat saya yang mantan pemain bulu tangkis yang juga sudah meninggal. Waktu saya datang ke tempatnya dia sedang memakai oksigen. Orang tuanya bilang dalam 3 atau 4 jam itu mereka mengeluarkan dana kurang lebih 200-an ribu lebih untuk tabung. Tidak tahu apa tabung besar atau tabung kecil. Nanti saya tanyakan sebentar kalau sudah selesai ibadah. Kalau dia 200 ribu, di pemakaiannya 3 jam, 200 ribu, pakainya 3 jam itu 200 ribu. Dikalikan dengan umur kita, yang sekarang ini sudah berapa tahun, ya tentu kalau sudah lebih, kalau seumuran saya tentu lebih banyak pemakaiannya. Nanti saya tanyakan sebentar, ada hadiahnya. Oke. Saya diberikan temanya extreme impact. Tapi bagi saya, sebenarnya kita bukan perubahan radikal penting. Berdampak radikal itu penting. Tetapi kita juga harus punya levelnya, level rendah, level sedang, atau levelnya tinggi. Nah Tuhan mau kita itu di level mana? Pertanyaannya. Di rendahkah, di sedangkah, atau di tinggi? Yang Tuhan mau kepada kita, apalagi anak-anak muda, adalah perubahannya di tinggi. Bukan di rendah atau di sedang. Jadi betul boleh extreme impact-nya, betul ada perubahan radikal, ada dampak yang luar biasa, tetapi dampaknya juga harus tinggi. Dampaknya kan kalau boleh secara harafiah, dampaknya bisa horizontal kemana-mana tuh. Toh? Dampaknya misalnya saya bicara dampaknya ke sana. Atau sampai dimanapun suara ini bisa didengar. Tetapi harus tinggi juga. Jangan cuma begini, tetapi tidak tinggi. Nah, saudara-saudara, Tuhan telah menjanjikan kepada kita menjadi kepala, bukan jadi ekor. Ada ayatnya, saya tahu anak-anak muda sini hafal ayat
cepat dan buka Alkitab juga cepat. Kurang lebih dia di mana? Jadi Tuhan menjanjikan kepada kita untuk menjadi kepala bukan ekor. Ya Pak, kok Tuhan tidak bilang kok jadi sedang Jo? Nah di Laodikia, jemaat di Laodikia Tuhan, ada yang suam-suam kuku, itu kan sedang, tidak dingin, tidak panas. Nah berarti harus tinggi. DP ukurannya harus tinggi. Nah menjadi kepala, bukan ekor. Ada yang dalam konteks ini ya, dalam konteks untuk perubahan yang radikal yang tinggi, dalam konteks ini ada kan ayat Alkitab, belajar dulu di perkara-perkara kecil, lalu engkau akan dipercayakan kepada perkara-perkara yang besar. Itu konteksnya beda. Tetapi dalam konteks ini, Tuhan mau supaya kita menjadi kepala, bukan ekor. Nah, pertanyaannya, konteks yang bagaimana ini kepala? Dalam struktur pemerintahan itu ada perbedaan kepala dan pemimpin. Kalau kepala, nanti bisa dibuka di Mbak Google, banyak sekali ini referensinya. Kalau kepala diberikan kepada orang dengan power, dengan kekuatan dan kekuasaan, itu kepala. Jadi kita diberikan power, diberikan kekuasaan untuk mengatur. Jadi ada kewenangan dari kepala untuk mengatur. Mengatur duduk di sana, duduk di sini, ada jabatan apa, ada jabatan itu kepala. Kalau dia pemimpin, itu konsepnya hanya pada kepercayaan komunitas. Ya disinilah kita ada komunitas, lalu inilah pemimpinnya. Itu pemimpin. Tetapi kewenangannya itu besarnya di kepala. Dalam struktur pemerintahan. Maka dalam struktur pemerintahan, atasan yang memberikan kewenangan itu, atasan yang memberikan power itu, dia harus bertanggung jawab kepada atasannya. Sekarang pertanyaannya, kalau dalam konteks kita, dalam konteks anak-anak Tuhan, kepala itu seperti apa maksudnya? Kepala itu ya tergantung kita. Kalau memang ini multidimensi jangkauannya. Kepala dalam konteks kita, dalam keberadaan kita, dalam eksistensinya kita, sudah dapat ayatnya ini di mana? Maksudnya jangan pukul lupa, yang baca cerita kong. Ternyata enggak buka-buka ini. Oke, kita buka dulu dah. Kita buka baik yang ada di rumah maupun yang ada di sini. Dalam Ulangan 28 ayat 13. Ini bercerita tentang berkat. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ya, sudah dapat ayatnya di Ulangan. Nah, dalam konteks kehidupan di mana kita bandingkan dengan 1 Timotius 4 ayat 12 bagian B. 1 Timotius 4 ayat 12 bagian B. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, dalam keberadaan konteks dunia pemerintahan, ya saya kebetulan di Wakil Dekan 3 bidang kemahasiswaan, ada power yang diberikan mengurus mahasiswa. Baru-baru ini ribut dengan uang kuliah tunggal, ada pengembalian uang kuliah tunggal bagi mahasiswa yang batas pemasukan berkasnya tanggal 3. Jadi bagi mereka yang mendapat berkat ini silakan diurus. Nah, ada power, maksudnya itu yang diurus maksudnya, yang dikelola. Jadi
suka-suka ini. Kalau dia mau diteruskan berkasnya, suka-suka saya. Kalau saya tidak teruskan berkasnya, berarti dia tidak akan mendapat bantuan. Nah, ada power di situ. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diberikan Tuhan power, kewenangan menjadi kepala. Ingat, walaupun di mana kita berada dalam kondisi, konteks apapun, kita adalah kepala dalam eksistensinya kita. Apapun kita. Ya memang kok ini dihubungkan banyak dengan kepala rumah tangga, kepala keluarga. Tetapi dalam konteks keberadaan kita itu diberikan Tuhan sebagai kepala. Hebat loh ini. Ini Tuhan yang kasih kita kepala. Kalau kepala negara kita, Presiden Joko Widodo memberikan kewenangan kepada kita untuk mengatur sesuatu dalam Provinsi Sulawesi Utara, luar biasa. Yaitu Presiden kita. Tetapi ini Tuhan kita yang memberikan kita kewenangan, ada power, ada kekuasaan di situ untuk kita kelola. Karena kita adalah kepala, bukan ekor. Nah sekarang bandingkan dengan Timotius bilang tadi, dia bilang dalam perkataan. Sekarang kalau dia jadi kepala, berarti ini perkataan diatur. Jangan kalau perkataan, ya karena kata kelas tinggi, kata kepala namanya juga kata-kata berarti kata-kata tinggi. Kira-kira begini, dalam implementasi kebijakan sesuai dengan definisi ilmu yang dikatakan dalam dunia pemerintahan, maka dampak dari perekonomian bangsa kita tergantung dalam situasi inflasi atau deflasi yang terjadi di antara negara kita. Loh tinggi semua ini. Ini orang mau mengerti mah susah. Apa yang Anda bilang ini? Karena kan itu kepala toh. Tetapi sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang muda, berarti perkataannya malah sebaliknya. Perkataannya justru harus jadi contoh. Jadi perkataannya jangan, dalam dunia astronot sekarang ini, dalam dunia perbintangan ada 3 bintang yang akan jatuh. Memang tinggi semua ini. Ada pesawat siluman yang akan lewat di dunia ketiga, siluman, itu luar biasa. Karena konteks kepala. Jadi ini dia mau sampaikan ke anak buah, supaya anak buah tahu, memang kartu ini tompe kepala, tahu semua. Dari dunia perbintangan sampai dunia alam bawah sadar, dia tahu. Karena kepala. Nah, sebagai anak Tuhan, kalau memang kita mau radikal perubahannya, justru berbeda. Sebagai kepala, kita perkataannya kita justru di bawah. Jadilah contoh dalam perkataanmu. Jadi bukan berarti tidak bisa menggunakan kata-kata itu. Tetapi kalau kata-kata ini yang kosong, kalau kepala, kalau cerita kosong tuh banyak, tidak ada isinya, akan kelihatan kapasitasnya. Apalagi dibumbui dengan kata-kata makian. Nah ini tidak, ya mudah-mudahan di sini tidak ada. Di dalam rumah gereja ini tidak ada. Jadi ada orang kalau bercerita memakai dulu, baru bilang DP betul. Jadi makian dulu. Jadi saya juga bisa bayangkan kalau di antara kita ini, kalau ada yang ketemu satu dengan yang lain, saya memakai lebih dulu, kebun binatang lebih dulu. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Sebagai anak Tuhan, sebagai kaum muda, pemudi, dimanapun kita berada, ya kita diperhadapkan dalam konteks situasi seperti yang saya bilang tadi. Mau baca cerita makian dulu, nah kita akan berhadapan dengan itu. Persoalannya, apa kita mau jadi contoh dengan keberadaan kita, atau malah kita mencontohi orang yang tidak kenal dengan Tuhan. Biasanya kalau bercerita terus tidak ada makian, tidak ada kata-kata yang improve-nya, ada improvisasi yang macam-macam, rupa tidak sedap aja cerita. Tapi kalau baca cerita rupa itu,
berupa datar-datar, tidak ada hasil. Tetapi itulah maunya Tuhan. Dalam kita, perkataan kita harus jadi contoh. Nah, dalam konteks ulangan tadi, kalau kita mau jadi kepala, maka dengar baik-baik. Toh? Dengar baik-baik apa yang Tuhan mau. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, kalau jadi kepala itu ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Banyak hal, tetapi penekanan-penekanannya pada malam hari ini hanya dua hal. Ibu Gembala tadi sentil yang satu, malah sempat menyentil yang kedua. Jadi kepala itu kita harus taat. Taat berarti tunduk. Tunduk dalam konteks bagaimana ini? Pak cerita di muka orang, dola oto, tunduk. Atau setiap kali masuk di rumah, tunduk. Ya mungkin ada juga pelajarannya bagi orang-orang Jepang, yang kalau dalam menghormati, ya tidak ada kontak langsung karena pandemi ini. Jadi rata-rata kan begini terus, tahu kalau mereka hormat, ada juga positifnya. Tetapi di kita kan tidak begitu. Nah, apakah mau begitu? Taat itu berarti apa yang diperintahkan, itu dilakukan. Apa yang disampaikan, itu didengar dan dilakukan, itu taat. Asal katanya dari bahasa Inggris, obedience. Patuh. Taat sama dengan taat. Jadi apa yang kita mau lakukan, apa yang maunya Tuhan, itu kita taat. Kalau dosen suruh bikin makalah, bikin laporan, masukkan sebelum hari Selasa. Jangankan hari Selasa, hari Minggu biar ibadah, baking ini tugas. Sebelum hari Selasa, malah sampai ini tugas di emailnya dosen. Lalu WA ke Ner sudah kirim di email. Itu karena ketaatan kita, supaya kita tidak dapat nilai yang jelek. Nah kalau Tuhan suruh kita, berarti kita harus taat dan patuh. Ini Tuhan dah suruh apa dang kuat? Kan dia cerita, apa dang tuh Tuhan dah suruh? Tuhan dah suruh waktu dia terangkat naik ke surga. Kira-kira di kalimat, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Ini Tuhan dah suruh. No sekarang seberapa taat Tuhan dah suruh itu orang dah baking. Dalam konteks perkataan, atau kita perkataan itu justru memberi sandungan, malah menjauhkan dia dari Tuhan. Kan ini jadi persoalan. Nah kalau kita mau berubah, radikal dan tinggi perubahannya, maka ini perkataan ini harus kita jaga. Jangan sampai itu menimbulkan ketersinggungan sampai dia tidak datang lagi di tempat ibadah. Baru-baru ini kami ada pemilihan PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Saya terpilih jadi sekretaris umum. Ketuanya Prof. Dr. Adrian Umboh, mantan dekan Fakultas Kedokteran. Ada cerita di sini. Memang setiap kegiatan, setiap apa yang dilakukan, saya berusaha untuk taat. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan bulu tangkis itu sesuai dengan koridornya. Sebelum jadi sekretaris umum, saya ketua bidang organisasi. Jadi mengurus konsolidasi ke kabupaten kota. Di kabupaten kota itu, jadilah PBSI kabupaten kota. Ada di Bolmong, ada di Pulang Selatan, ada di Minahasa Utara, ada di Bitung. Itu semua bagiannya, tugasnya saya. Jadi saya belajar taat untuk melakukan sesuai dengan porsi saya yang diberikan kepada saya. Nah suatu ketika pemilihan itu, singkat cerita, ada cerita begini.
ketika sudah mau pemilihan, sudah ada strukturnya. Ini sudah ada strukturnya, ini sudah ada ketuanya, tetapi strukturnya juga sudah ada. Ini belum pemilihan ini. Nah, biasa itu dalam dunia politik itu, dalam dunia sekuler, itu kita akan diperhadapkan dengan itu. Jadi belum pemilihan sudah ada strukturnya. Beda kalau di gereja. Nah kalau di PBSI itu sudah ada strukturnya. Nah, singkat cerita, ada ceritanya begini. Pokoknya Donald tidak boleh masuk di struktur. Ini Donald ini terlalu banyak orang marah. Pokoknya dia tidak boleh masuk. Saya menanggapinya itu dengan positif. Saya justru bilang begini, Tuhan, jangan-jangan kita ini sudah melakukan sesuatu ini di luar kehendak Tuhan. Jangan-jangan satu saat nanti Tuhan mau bilang begini, Donald tidak layak masuk surga. Ini saya memutar kalimatnya, Donald pokoknya ini boleh masuk struktur. Tapi saya menerjemahkan kalimat itu dalam konteks yang positif. Saya bilang begini, jangan-jangan tuh apa tuh udah baking selama ini tidak ada guna di mata Tuhan. Sampai Tuhan bilang, ini boleh masuk surga. Ini cerita PBSI ini, tetapi saya terjemahkan dalam konteks yang berbeda. Jangan sampai tidak masuk surga. Banyak kali Pak Gembala almarhum juga bilang, ada seorang penyanyi dari Rusia, diundang untuk jamuan makan oleh temannya di suatu tempat. Penyanyinya terkenal dari Rusia ini diundang. Seringkali Bapak Gembala bilang ini, almarhum, ketika sampai di depan pintu, ini yang penerima tamu ini minta undangan. Lalu penyanyi ini bilang, kamu tidak kenal saya? Iya saya kenal. Tapi kami diperintahkan untuk meminta undangan bagi mereka yang datang. Lalu dia pulang, akhirnya menangis. Lalu dia bilang, jangan-jangan saya tidak masuk undangan perjamuan darah anak domba Allah yang akan kita masuk di surga. Jangan-jangan itu tidak ada di saya. Dia pulang menangis dan itu menjadi titik baliknya dia untuk bertobat, untuk lebih dekat dengan Tuhan. Saya mau bilang, jangan-jangan, hati-hati, jangan-jangan apa yang kita lakukan ini justru tidak berkenan di mata Tuhan. Kalau kita mau berubah secara radikal, secara tinggi, maka kita harus taat dan patuh. Tidak ada konsep yang lain, kita harus taat. Kalau kita tidak taat, tidak ada pilihan yang lain. Kalau kita mau jadi ekor, itu Tuhan, bukan konsepnya Tuhan. Kalau kita mau jadi suam-suam yang di tengah, jadi itu bukan konsepnya Tuhan. Konsepnya Tuhan itu kita jadi kepala. Persoalannya kalau kita tidak mau patuh ketika Tuhan berikan kita dalam fungsi kepala. Kalau kita tidak taat dalam fungsi itu, sampai nanti Tuhan bilang, engkau tidak layak. Hati-hati. Kita semua akan diperhadapkan dengan situasi. Saya bukan menakut-nakuti, tapi apa yang kita alami sekarang ini itu juga akan ditanyakan ke kita. Jadi ukuran ke kita. Jadi waktu saya memang saya tetap kekehnya ketua, oh tidak. Donald itu harus jadi sekretaris umum. Donald itu harus jadi sekretaris umum. Lalu betapa senangnya dan bahagianya ketika Tuhan mempertahankan ada dakwaan dari iblis. Oh dia tidak layak. Kalau Tuhan bilang dia layak. Masuk surga. Dakwaan-dakwaan ini akan tetap ada. Tapi kalau kita tidak taat, mulailah saat ini kita taat dan patuh terhadap perintah Tuhan. Jangan setengah-setengah. Jangan berpikir, oh nanti 70 tahun atau nanti 80 tahun baru setia. Justru dalam keadaan situasi umur yang masih muda, justru itu yang paling pas kalau bagi saya. Saya pernah mengalami banyak dinamika pelayanan dulu dengan almarhum papi saya di Dondomon.
di Dondomon itu, waktu seumuran saya kelas 6 SD, kelas 1 SMP, kalau ibadah namanya juga di kampung. Kalau ujang keras, jangankan ujang keras, ujang jo setengah-setengah, karena torang tanah lilin, memang peceh. Ibadah di rumah-rumah peceh. Satu kali lagi lewat di Kuala. No, kalau dia ujang keras tuh Kuala, DP jembatan tak angka sadiki kalau ada air toh. Jadi air, ini ada airnya. Duh, susah lah kok cerita ini, ada orang dengar di rumah, kong Kuala, kong ada orang Jawa dengar. Melewati kali. Nah, kali itu kalau di Manado Kuala. Ya, karena ini ada siaran langsung, jadi saya harus menerjemahkan ini dengan kata-kata itu supaya orang tidak salah, tidak miss. Jadi kita melewati kali, ada jembatannya di situ. Jembatannya itu ada kayu. Nah, kalau air naik, ini kayu juga naik. Kalau kita injang, tentu ini jembatan goyang. Nah, itulah pengalamannya kalau mau ibadah. Tapi kalau di sini, paling cepat, paling lama cuma ini. Handphone, Grab. Turun lagi, tepat di depan gereja. Kalau dulu, masih jauh kok anjing segonggong. Kalau ini anjing bagus, ya kalau dia dusun, susah. Saya mau kalimatkan bagaimana ini nanti. Kita susah nanti balik-balik begini, kok terus ceritanya. Dikejar anjing maksudnya, kalau dikejar anjing, nah jadi bahaya juga. Nah, adik-adikku sekalian, jangan sampai kita tidak taat dalam perintahnya Tuhan. Harus taat. Kalau ibadah jam 7, ya jam 7. Saya agak terlambat tadi karena tadi ada peringatan 1 tahun dengan pendeta, almarhum pendeta Oldi. Tadi peringatannya 1 tahun. Bikinnya di Kayu Wulan. Jadi agak telat sedikit. Tadi Farol telepon tapi sudah di jalan. Nah kalau jam 7, kalau di dosen, saya kalau di mengajar, ada juga Pak Pras di sini, ada siapa yang pernah jadi mahasiswa saya di S1 dan sekarang di S2. Kalau saya di depan, ini sistemnya saya nih. Kalau saya di depan, kalau sudah jam 7, kalau ada yang di belakang terlambat ini. Jadi mereka harus mendahului saya di depan baru mereka masuk. Selama mereka masih di belakang saya, terlambat itu. Nah kalau terlambat, ada bonusnya. Bonusnya apa? Bikin makalah. Berapa halaman? 30 halaman. Berapa spasi? 1,5 spasi. Bukan 2 spasi. TNR 12. Diperiksa lagi dengan mistar DP spasi dari judul ke pengantar itu diperiksa. Kalau lewat ganti, bikin lagi 30 halaman. Itu pelajaran bagi yang tidak taat. Oh, kalau Tuhan baking begitu sama kita, kalau terlambat bikin makalah kamu ya. 30 halaman, bayangkan Alkitab ini bikin 30 halaman kalau kita terlambat. Ada berapa tugas Tuhan kasih ke kita? 30 halaman kalau kita terlambat. Belum kalau kita sudah bikin komitmen dengan Tuhan. Setiap jam 5 pagi kita doa. Tapi kita kadang-kala bangun jam 7, setengah 8. Nah kalau Tuhan bilang karena kamu melewati komitmen kamu, bikin makalah lagi. Berapa halaman? 30 halaman. Kirim di email. Nah, jadi susah toh. Coba kalau Tuhan pakai peraturan itu sama kita. Hal-hal yang kita lakukan terus kita tidak taat. Tapi oleh karena belas kasihannya Dia, oleh karena belas kasihannya Tuhan kepada kita, maka benar-benar kita ini menjadi anaknya Tuhan. Menjadi yang istimewa. Tuhan janjikan lagi kepada kita, kita jadi kepala, bukan jadi ekor. Dalam konteks apapun kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan hari ini, dipercayakan oleh siapapun, Tuhan janjikan kita jadi kepala.
bukan jadi ekor. Jadi Pak hitung baik-baik, kalau yang selama ini sudah taat, backing makalah nanti. Makalah judulnya tidak taat. 30 halaman. Nah kalau ini diberlakukan, kalau Ibu Gembala backing setiap hari Minggu, yang terlambat bikin makalah ya, 30 halaman. Yang tidak taat, masukkan minggu depan. Atau sudah jangan datang dengan badan, kirim saja ke WA. Aduh, susah nanti toh. Kalau kita dihadapkan dengan hukuman kayak hukum Taurat, berlakukan hukum Taurat waktu lalu. Tapi oleh belas kasihan Tuhan, kita menjadi anak yang istimewa. Oh, itu kita jadi kepala. Itu yang pertama yang taat. Yang kedua soal kesetiaan, tadi Ibu Gembala bilang. Soal kesetiaan. Kesetiaan ini hampir sama dengan loyalty. Loyalitas. Loyalitas ini sama dengan semacam perjanjian. Kalau kita di pegawai negeri sipil, loyalitasnya dihitung. Paling tinggi 100 kalau loyalitas. Loyalitas itu maksudnya apa yang kita kerjakan, kita kita kerjakan sesuai dengan koridor. Jadi kalau suruh bikin tugas, jangan bawa tugas tidak sesuai dengan koridor. Misalnya sudah ada sistematikanya, lalu kita pakai sistematika yang lain. Nah itu berarti kita tidak loyal. Atau ada yang lain, ada atasan bilang kamu ke sana, jangan dulu datang. Tapi kalau datang berarti kita tidak loyal. Nah loyalitas itu hampir sama dengan komitmen kita kepada Tuhan. Pengalaman Sadrak, saya selalu terinspirasi dengan apa yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu diperintahkan untuk menyembah patung Raja Nebukadnezar. Ini juga selalu disampaikan oleh Bapak Gembala. Jadi dibuatlah aturan supaya semua orang menyembah patung Raja Nebukadnezar. Tapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego waktu seruling sangkakala itu dibunyikan, saya tidak tahu bunyinya bagaimana. Ada enggak di keyboard situ DP seruling sangkakala? Boleh sebab bunyi. Jadi waktu itu diperdengarkan, maka semua orang sujud menyembah patung Raja Nebukadnezar. Dan kelihatanlah Sadrak, Mesak, dan Abednego berdiri, tidak menyembah patung Raja Nebukadnezar. Lalu dipanggillah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenapa tidak menyembah? Dia jelaskan kamu akan dihukum, kamu itu. Mereka tidak butuh penjelasan. Apa yang orang bilang? Kalau Tuhan kami melepaskan kami, Dia bisa lakukan. Tapi ada yang ayat selanjutnya. Dan kalaupun Tuhan kami tidak menolong kami tidak akan sujud menyembah patung Tuanku Raja Nebukadnezar. Kemain DP dorong pe komitmen itu, DP loyalitas itu kepada Tuhan, DP perjanjian, kesetiaan kepada Tuhan. Kalau dalam bahasa Ambon bagaimana? DP cerita. Atau dalam bahasa Papua, atau dalam bahasa Minasa. Biarlah raja mau baking apa orang, etongnya nak mau menyembah tuh patung Raja Nebukadnezar, Tuanku Raja. Itu yang diungkapkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan kesetiaan itu Tuhan lihat, dan Tuhan gantikan dorang mendapat posisi di wilayah Babel. Menjadi pemimpin karena kesetiaan itu. Kalau lihat filmnya, ada filmnya itu, merinding juga melihat filmnya. Jadi waktu dibunyikan seruling, jadi sebelum mereka diantar ke api, perapian yang menyala-nyala, masih dalam perjalanan mereka sudah bahasa roh. Jadi masih dalam perjalanan sudah bahasa roh. Jadi ketika masuk di dapur api,
Tuhan yang berperkara. Ada 3 jadi 4. Jadi kalau kita setia berjanji ke Tuhan, Tuhan tidak akan menutup mata. Kalau kita mau berubah secara radikal dan itu tinggi, belajarlah seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun kami tidak akan makan apa-apa. Makan apa-apa ini cerita. Karena tidak mungkin tuh orang tidak makan apa-apa. Dia cerita. Sekalipun memang sudah ada di rumah, orangnya tidak akan lari Pak Tuhan. Orang janji tetap Tuhan adalah Tuhan kami. Saya waktu jadi wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan, saya berdoa ke Tuhan. Saya berdoa begini, Tuhan, kalau ini jabatan ini membuat saya jauh dari Tuhan, lebih bagus ini jabatan tidak ada. Daripada ini jabatan ini membuat kita jauh dari Tuhan. Lalu Tuhan bilang, tenang, semuanya akan baik-baik saja. Dan Tuhan akan menyertai. Nah itulah kita. Kalau kita mau setia ke Tuhan, sekalipun apa yang di hadapan kita, kalau kita janjinya ke Tuhan, Tuhan, sekalipun ini patung Raja Nebukadnezar dalam bentuk apapun dalam kehidupan kita, apakah itu perekonomian, yang mahasiswa saya paling, yang mahasiswa siapa kok tidak tahu kehidupan mahasiswa. Makan, ada kalinya enggak, ada kali ada, lain kali puasa terpaksa lagi. Ini mahasiswa kan ada puasa sukarela, ada puasa terpaksa. Siapa puasa terpaksa? Soalnya enggak ada no. Mau makan apa? Jadi puasanya puasa terpaksa. Jadi waktu saya mahasiswa dulu, ya memang namanya juga gembala atau orang tua gembala. Jadi ya kiriman kadang-kadang sesuai dengan ya apa yang Tuhan inginkan. Kadang memang dia datang ya sesuai dengan kehendak Tuhan. Seringkali di GMKI kami tinggal dulu, saya tinggal. Kalau so masuk ruang doa, orang so bilang belum ada kiriman itu. Kalau so masuk ruang doa, belum ada dia. Jadi so berdoa, oh haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Yang menangis bukan karena memang dekat, tapi memang lapar ini. Kenapa ada orang yang nak mau makan? Tapi herannya, selama mahasiswa, walaupun makannya enggak dapat sakimano. Itulah janji pertolongan Tuhan. Sekalipun orang, itulah Tuhan bilang, engkau akan tetap naik, bukan turun. Itu janji konsistensinya Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang itu tergeletak, tetapi engkau akan tetap terus naik. Bukan turun. Itu janji Tuhan. Nah dimanapun kita dipercayakan, yakinlah bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan Tuhan akan membuat kita naik. Naik tangga atau bagaimana ini. Tapi dalam porsi yang Tuhan berikan itu, dalam posisi apapun, belajarlah untuk bertanggung jawab. Engkau sebagai mahasiswa, kamu sebagai pekerja, belajarlah untuk bertanggung jawab. Ya kalau mau semester belajar baik-baik. Jangan nanti ada bantuan. Lihat kiri kanan. Kombeking contekan. Tulis di mana. Pasti kok Tuhan tidak lihat. Semester ini. Semester dengan cara daya dan upaya. Memang jadi pandai orang kalau semua semester. Karena ini contekan ini banyak sekali. Waktu saya mahasiswa. Kelihatannya dosen tidak lihat. Tapi setelah saya jadi dosen, saya lihat kentara sekali orang kalau contek, kentara sekali betul bagi mahasiswa yang mau coba-coba contek, kentara sekali dari muka, kelihatan sekali. Aduh, ini kentara maksudnya kelihatan bahwa kalau lihat dari dosen ini, kelihatan itu kalau mau contek, apalagi Tuhan. Sedangkan orang boleh lihat kalau udah contek semua dekat sini. Kalau misalnya di lorong ini ada yang mencontek di situ. Saya jalan di lorong ini. Tiba-tiba ada gerakan yang luar biasa. Pak. Ciri lah buku, ciri polpen, pak. Apa itu? Apa Stomner? Nah ini, jadi kalau kita mau setia, ada waktunya mau ikut pengangkatan pegawai negeri sipil.
Sistemnya sistem cat, ada penilaian. Nah saya waktu di Semarang, kos di sebelah, tinggal di sebelah. Yang di sebelah itu 1 tahun les. 1 tahun les cat. Nah di kita ini spekulasi tuh banyak. Spekol Jomner. Ini kan cerita kalau Tuhan kehendaki, jadilah kehendak Tuhan. No enggak ada belajar bagaimana Tuhan mau kasih. Belajar. Tuhan so kasih ini torang jadi kepala. Berarti keberhasilan itu ada di torang. No kalau torang enggak belajar, kalau kita enggak belajar, kapan Tuhan mau kasih ini kepala? Jadi kalau ada perubahan radikal, jangan berubah radikal kok torang. Jadi cuma ditampa tubak keras, marahnya nak baking tuh di muka. Ada. Yang di depan itu tidak dibuat maksudnya. Ya. Nanti kalau salah-salah kau mau edit ini siaran langsung, ini kalau bahasa-bahasa campur-campur, tapi biar Roh Kudus Jo yang kasih tahu pada orang, ini DP arti. Jadi kalau kita mau berubah secara radikal, belajar, setia kepada Tuhan. Ya ini setia ini dalam perkara-perkara apapun yang Tuhan percayakan ke kita. Dimanapun, sebagai mahasiswa, ya saya sebagai pegawai negeri sipil, dan siapapun, engkau yang dengar di rumah apapun yang dipercayakan kepada dalam situasi pekerjaan apapun, belajarlah untuk setia. Karena Tuhan tidak pernah menutup mata dengan kesetiaan kita. Sadrak, Mesak, Abednego berkata, sekalipun Tuhan kami tidak menolong kami, kami tidak akan sujud menyembah patung Raja Nebukadnezar. Dan Tuhan hitung itu. Nah sekarang belajarlah untuk berubah secara radikal. Bagi mahasiswa belajar. Evan yang lagi susun skripsi, ini anak bimbing saya. Belajar. Nah kalau ada hal-hal ya memang dalam pembimbingan, saya kalau bimbing mahasiswa, saya bukan bimbingnya juga secara akademik. Teori, latar belakangnya harus ada masalah. Kan di pembuatan skripsi kan latar belakang itu ada banyak masalah. Ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, teori yang dipakai, teori apa kamu. Nah itu standar-standar. Tetapi yang paling utama itu saya membimbingnya lewat perilaku. Kadang-kala saya kalau anak-anak di luar Tuhan, ini saya selalu bilang, ada Pak Pras seringkali dengar, anak-anak di luar Tuhan saya bilang begini, tidak ada jalan lain di dunia ini. Ini di luar konteks pembimbingan ini. Saya bilang, tidak ada jalan lain di luar ini. Di dunia ini tidak ada jalan lain. Satu-satunya jalan hanyalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apapun kita yang penting itu sudah disampaikan. Soal mana mau dengar atau nyanda, walau alam, terserah. Yang penting so kasih tahu. Saya sering kali saya kasih tahu, ya ada yang sudah mau habis ini, tidak lama Pak Peter, so tidak lama Pak ini, jadi sudah tidak terlalu lama. Jadi yang di rumah tahan sedikit. Nah, ada di asrama di Bandung, kami tinggal. Itu sudah puluhan tahun, Pak D, seringkali kami panggil Pak D. Dan dia membantu kami kalau mau beli beras, mau beli cookies atau beli kue maksudnya. Beli kue itu harus ke Pak D. Bilang, Pak D, tolong belikan kue. Siap. Selalu dia bilang, siap. Sudah nyapu Pak D? Siap, sudah. Ya karena selalu di dekat kita ada kodam. Jadi seringkali dia selalu ketemu dengan tentara-tentara. Jadi perkataannya selalu siap. Nah satu kali Roh Kudus bicara ke saya. Ini Pak D ini selalu ada tiap hari. So sampaikan firman enggak ke dia. So bilang enggak tentang jalan keselamatan. Dari-hari dah suruh pada dia. Dari-hari dekatin dia. Lalu saya minta kekuatan Roh Kudus. Saya minta hikmat. Bagaimana ceritanya saya mau ngomong, apalagi dia itu orang Sunda, mau ngomongnya seperti apa? Agak beda-beda dengan
dengan bahasa Indonesia, karena Sunda itu ya seperti kita dengar-dengar di sinetron. Satu kali saya ada hikmat diberikan Tuhan untuk pijat, yaitu bauru maksudnya. Ini orang dia pinter pijat. Jadi, Pak De bisa pijat? Siap. Jadi waktu dia pijat, saya bilang begini ke dia, Pak De, singkat cerita, Pak De, tidak ada jalan lain di dunia ini. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan di dunia ini. Saya harus sampaikan ke Pak De supaya darah Pak De tidak tertanggung saya. Yang penting kabar keselamatan saya kasih tahu. Saya hanya menyampaikan begitu. Saya pimpin, ampuni dosa saya, dan saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini Pak D ini yang saya tuntut. Lalu dia tidak datang 2 minggu. Saya bertanya-tanya, kenapa dia tidak datang? Lalu kami ada program kunjungan, ini asrama ini. Semua S3, S2 yang kuliah di Bandung, kami satu asrama. Pergilah kami ke rumahnya dia. Sesampai di rumahnya dia, saya tidak tahu sambutannya begini. Istrinya bilang begini, aduh, gimana ya Pak De sudah tidak mau kerja lagi di sana. Kenapa? Karena dia kan sudah jadi Kristen. Ini saya sudah ngomongnya cuman itu di dalam kamar. Tetapi perubahannya radikal. Buat Pak De dan keluarganya. 2 minggu itu istrinya tidak tinggal di rumah karena dia sudah terima Tuhan dan Tuhan sebagai Juru Selamat. Itu perubahannya radikal. Pak De sudah tidak mau ke sana lagi, sudah tidak mau gitu karena dia kan rumahnya dekat dengan tempat ibadah teman-teman kita. Lalu dia menerima Tuhan sebagai Juru Selamat. Dan perubahannya radikal. Saya cuma ngomong pimpin dia dengan doa gini begini dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai di rumah perubahannya justru radikal. Nah, itulah maunya Tuhan ke kita. Kalau kita mau perubahan radikal, ya berubah total. Dan radikalnya harus tinggi. Jangan cuman batas yang penting Ibu Gembala Soli ya, karena tiap hari makang kelar pelayanan makang, yang penting saudara palia makang udah usah setia. Jangan ini kerohanian cuman karena makanan. Apa kok tuh makanan? Sedangkan 5.000 orang itu Tuhan kasih makan. Cuma karena torang-torang ini. Jadi pertobatan itu jangan dilihat dari melihat figur seseorang, ketergantungan. Ada kok teori independence. Dengan teori ketergantungan dan teori yang bergantung. Jadi orang memang bergantung ke orang ini. Atau negara ini bergantung ke ini. Maka ini negara ini yang bergantung, yang torang data gantung akan ini, akan membuat semacam-macam semaunya dia. Kesimpulannya saya mau bilang, perubahan itu semuanya tergantung kita. Kita mau jadi kepala atau mau jadi ekor atau mau jadi badan, semuanya tergantung kita. Tuhan sudah menjanjikan ke kita, engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan tetap naik bukan turun. Itu semuanya tergantung kita. Kalau kita mau jadi kepala maka mulai malam ini kita harus berubah secara radikal. Tidak boleh biasa-biasa saja. Tidak boleh hanya suam-suam kuku saja. Semuanya itu tergantung kita. Selama kita tidak mau bergerak maju, tidak akan ada perubahan. Kalau cuma biasa-biasa saja, orang di luar sana bisa lakukan apa saja yang kita bisa lakukan. Ini teman-teman kita yang seangkatan sekarang di luar sana menjerit. Di mana keselamatan itu? Di mana Yesus itu? Sekarang tergantung kita. Mau bilang ke mereka atau tidak? Malam ini marilah kita berubah. Semuanya tergantung kita. Jangan-jangan nanti di surga Tuhan bilang, engkau tidak layak masuk surga. Jangan-jangan Tuhan bilang sekalipun torang setiap hari ini, hari Minggu pagi, hari Minggu malam torang beribadah terus. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Mulailah malam hari ini untuk berubah. Hari ini adalah hari yang terakhir. Mungkin saya tidak tahu kapan kita waktunya dipanggil Tuhan. Maka saya bilang ini hari yang terakhir. Tapi malam ini waktu yang kita pakai untuk kesempatan berubah. Secara radikal.
Mulailah malam ini kita berkomitmen kepada Tuhan. Tuhan, malam ini saya akan tetap setia. Sekalipun ada patung Raja Nebukadnezar, saya akan tidak sujud menyembah patung Raja Nebukadnezar. Karena ada Tuhan bersama dengan saya. Camkan baik-baik ini. Taat dan setialah selama kita masih ada di dunia ini. Selagi kita masih bernafas, gunakanlah kesempatan ini. Karena kesempatan ini pasti akan berakhir. Kapanpun itu pasti akan berakhir. Semuanya tergantung kita. Kalau kita mau berubah, malam ini kita berubah. Kita berjanji sama Tuhan. Kita bangkit berdiri semua. Amin, puji namamu Tuhan. Iya ratakara siki kundoro takara siki andara malapakara sandara. Iya ratakara siki andara malatakara sendara takara se. Urasiki andara se takara se. Puji namamu Tuhan. Amin, puji namamu Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku bersyukur kepadamu keberadaanku. Amin. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku Tuhan. Amin, haleluya, haleluya. Ajarku Tuhan berterima kasih. Oh haleluya. Ajarku bersyukur kepada keberadaanku. Haleluya. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku Tuhan berterima kasih. Amin. Ajarku Tuhan berterima kasih. Haleluya. Ajarku bersyukur kepada. Oh haleluya. Amin. Haleluya, kita angkat tangan semua. Tanda kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Malam ini kita komitmen kepada Tuhan. Kita taat kepada Tuhan. Dan setia kepada Tuhan. Sekalipun ada masalah dan pergumulan, tetap Tuhan kami Engkau, Tuhan kami. Ini komitmen kami ya Tuhan.
Ampuni kami kalau selama waktu-waktu yang kami gunakan digunakan dengan sia-sia. Kami rindu ya Tuhan, satu kali kelak Engkau akan mengatakan, marilah kepadaku hai hambaku yang setia. Engkau akan mendapatkan tempat sesuai dengan apa yang Engkau kerjakan. Dan kami tidak ingin ya Tuhan, ada kata-kata, aku tidak kenal Engkau. Biar malam ini kami mau berubah secara radikal. Semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Di dalam nama Yesus, kami akan berubah sesuai dengan janji-janji, perintah firman Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Ampuni hamba ya Tuhan. Apabila Engkau mendapati hamba mencuri kemuliaan Tuhan, ya firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi rema, dan menjadi buah dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Ajarku bersyukur kepada Semua berkat Tuhan, ajarku Tuhan, berterima kasih. Dipersilakan untuk kembali duduk. Yang merasa diberkati boleh katakan amin. Mari teman-teman, kita akan memberikan persembahan, persiapkan persembahan terbaik untuk Tuhan kita. Firman Tuhan, Sabar kakiku, janjiku, terangkan jalan-jalanku, kebenaranku, ikut tiap waktu Mari teman-teman yang sudah memberikan persembahan boleh bangkit. menantikan sering kekuasaan, bukan terbang Ini awal bersamamu dalam kemuliaan, membuatmu dan menopang pengalaman dalam tubuh Tuhan.
namamu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk saat ini kami masih boleh bersama-sama bersekutu, memuji, membesarkan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Biar semua apa yang kami dapatkan malam ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Malam ini ya Tuhan, kami akan tutup ibadah kami. Biar Engkau menyertai kami dimanapun kami berada, dan sampai kapanpun kami diizinkan Tuhan untuk berada di dalam dunia ini. Biar penyertaan Tuhan menyertai kami setiap aktivitas kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah kami. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.